Berikutnya, sudah punya suami, punya istri, hamil, melahirkan anak. Kewajiban bersama antara orang tua kepada anaknya. Apa kewajibannya? 1, lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebriti? Bukan. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan kebaikan di dalamnya. Kasihlah nama-nama sahabat Nabi. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, salah satu sahabat Nabi yang menjadi panglima perangnya Umar bin Khattab, dibawa kepemimpinan komandonya Khalid bin Walid. Tidak pernah satu kali pun perang yang dia pimpin kalah. Inilah Khalid, saya mau kau nanti menjadi besar panglima orang Islam yang membela agamamu. Nih, saya mau kau seperti Khalid. Nah, lahir anaknya perempuan besar. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah, Pak? Nih Sumayyah, wanita, budak, pembantu zaman dulu. Tapi akidahnya kuat, tidak pernah mau menghina Islam, tidak pernah mau menyerah membela Islam. Sampai dibunuh oleh majikannya hanya karena dia tidak mau mengatakan Muhammad pembohong. Dipaksa mengatakan Muhammad pembohong. Dia ludahi Abu Jahal mukanya. Pak! Abu Jahal, mukamu lebih hina daripada kotoran onta. Marah Abu Jahal, dia tikam Sumayyah, meninggal. Manusia pertama mati syahid bukan laki-laki. Sumayyah, saya mau seperti kau bela agamamu. Nah, Sumayyah. Jangan kasih nama artis. Apa artis? Iya kalau baik akhlaknya. Coba lihat artis-artis kita sebagian. Ramadan dia pakai kudung. Ramadan dia nangis-nangis, Pak. Selesai lebaran telanjang lagi pakaiannya. Mau anak-anak kita menjadi orang munafik seperti itu? Saya mau kasih kau nama siapa, nak? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI selalu ribut. Kasih nama-nama baik-baik, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama semua di sini, Pak. Terutama kalau pilih caleg. Gimana memilih caleg kalau tidak ada namanya? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Ini repot, Pak. Nama adalah simbol dalam ilmu komunikasi. Begitu Bapak dengar nama Dasat Latif, pasti apa yang ada di benak Bapak? Oh, Ustaz beleng-beleng. Ya, itu simbol. Simbol. Nama dalam Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Coba. Saya kasih kau nama nak Mutmainnah. Apa artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang memanggilnya Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Kalian juga ini untuk seingat. Kalian yang punya nama Muhammad, jangan kau hina itu nama. Kalian yang punya nama Muhammad tapi sifatmu menghina Muhammad, kalian akan tanggung jawab nanti di akhirat. Marah itu yang menyandang nama Nabi. Dan ketika kalian cinta kepada Nabi, nama Muhammad jangan kalian tulis ringkas-ringkas. Namamu misalnya Faisal. Muhammad Faisal. Kau tulis M Faisal. Apa itu M? Makan. Mandi. Mencret. Jangan kau ringkas itu. Itu manusia mulia. Tulis panjang-panjang. Muhammad. Jangan kau tulis M Faisal. Lebih Faisalnya kau ringkas. Muhammad F. Jangan F Faisal. M Faisal. Lebih kau Muhammad F. Panjangin tulis itu. Manusia mulia itu. Jangan ringkas-ringkas nama. Penting jangan seperti mahasiswa saya. Dia tulis namanya. W. Taufik. W. Yang betul namamu itu tulis. Jangan kau ringkas-ringkas. Tulis itu. Tidak muat absen Ustaz. Tulis. Tidak muat. Boy, benar ternyata memang panjang Pak. Apa itu W Taufik? W. Ternyata kepanjangannya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.
Dua, nama adalah identitas. Satu, nama adalah doa. Yang kedua, nama adalah identitas. Ciri. Coba Pak, kalau Bapak sebut nama, minimal saya bisa 2 tahu. Coba Bapak sebut nama. Nah, misal Bertus Ginting. Biasanya non muslim ini Pak. Iya toh? Iya. Dari nama saya bisa tahu. Muhammad Iqbal, pasti Islam. Bertus Ginting, non muslim. Yang kedua, suku. Dari nama saya tahu sukunya ini siapa. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Tidak mungkin Ambot Dalle Jawa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling kalau Jawa Margono, Jokowi, Jawa itu. Susilo Bambang Yudhoyono, Jawa Pak. Kalau Ambot Dalle Bugis, tidak mungkin. Siapa namamu? Ambot Dalle. Suku Klaten. Tidak mungkin Pak. Ya, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidiknya. Didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi Bapak keliru dan sesat ketika Bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustadz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo, mana? Ya. Anak muda. Siapa? Surah apa? Angkat tangan, sebut, naik ke sini. Bapak Pak. Surah ayat. Karena Bapak lupa ayatnya cuma 50, Bapak hadiah. Hadiah. Siapa yang tahu surah apa? Kan sudah ditahu surah Luqman. Ayat berapa? Ayo Bapak. Ayat 12 sampai? Pokoknya ayat 12 sampai dan seterusnya. Ini hadiahnya Pak. Coba Pak. Lain-lain itu rasanya uang Ustadz Pak. Ya. Tabe. Ada anak muda yang bisa? Ya, ada. Surah berapa? Luqman ayat 12 sampai? Kau bukalah. Supaya Bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran mendidik anak? Di situ, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana cara mendidik anak? Biasanya anak-anak kita senang dengan lagu, maka perkenalkan agama tauhid dengan lagu-lagu. Dengan lagu apa? Lagunya Umi Rama. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagunya Umi Rama. Kasih lagu-lagu yang Islami. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pastilah karena kepala kita bundar. Gantilah itu lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Banyak Tuhan. Ada Tuhan Siddhartha Gautama, ada Tuhan Sang Buddha, ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Tuhan yang saya sebut tadi bukan Tuhan orang Islam. Tuhan kita Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jelas. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan Maulid seperti ini, dia lagu-lagu Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah,
lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Dan lanjut lagi nya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bangkalis? Madinah tempat tinggalnya. Oh gitu ya mak. Terus gimana lagi dong mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Vice President atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh ibu-ibu lagu dulu. Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibelai-belai rambutnya sambil menyanyi lagi. Bila Israel. Kenalkan akidah melalui lagu-lagu. Apa salah lagu-lagu? Enggak, ini adik-adik nih. Banyak juga ini yang baru belajar agama 3 bulan. Itu pun kelas Google. Lagu haram, sesat. Kenapa sesat dek? Tidak ada pasal Nabi. Siapa bilang? Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah kan disambut dengan lagu. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Itu kan lagu. Jadi lagu itu tergantung redaksinya. Kalau lagu maksiat ya haram. Kalau lagu-lagu dakwah ya boleh dong. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rahma saya hafal-hafal pak. Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu pak. Lagunya Umi Rahma kita hafal-hafal pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan 2. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita. Didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR. Tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat yang taat beragama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga, tentu harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit.
tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Maka Nabi mengajarkan, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Maka keraknya neraka ditempati orang munafik. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada 3 karakternya orang munafik. Dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya. Pilih saya, pilih saya. Kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena ada orang begitu, Pak. Kasihan. Dia pikir dunia ini adalah tujuan akhirnya. Jadi pejabat-pejabat pengkhianat. Jadi pejabat-pejabat yang korup. Maka nanti di akhirat kalian akan setengah mati menghadapi azab. Kalau Bapak berdosa sama saya, Pak, satu aja Bapak tempati bertobat. Datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Biasa saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil maut. Tunggu, kau mau kemana? Kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya, kalau dosa kepada Allah, Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kok bikin lah yang kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi. Muhammad, lakukan apa yang kau mau lakukan. Tapi ingat, pasti kau mati. Mau kemana? Nggak, saya lihat itu pejabat, bikin saja. Kau kemana? Pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak. Didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana, Pak? Bapak dosa sama saya. Dosa kepada Allah gampang. Andai saja boleh kau memilih dosa. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu. Dosa kepada rakyatmu. Lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya. Dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah. Menyesal, mengakui, tidak ulang. Ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu, Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada, Pak. Susahnya jadi pemimpin, Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu, Pak, 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok. 2 miliar, dia bilang anak mahasiswaku, sedikit itu 2 miliar Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya aku bayangkan dolar Singapura, memang aku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura, tapi uang koin. Tapi situ uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul cilaka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga. Surga di dunia dan insya Allah surga di akhirat. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada panitia yang telah berupaya mendatangkan saya berkomunikasi secara kontinu dan tidak henti-hentinya agar saya bisa datang ke tempat ini.
sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan bapak-bapak. Cuma kadang-kala yang membuat saya agak tidak enak mendengarnya. Kalau begitu dilihat, dia bilang, ternyata aslinya kecil. Bilang aslinya gagah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamannya. Mohon keikhlasan untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syappo. Al-Fatihah. Bismillah.